Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Bersama saya Mario Alkadar dari Universitas Esa Unggul, program studi teknik informatika, akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia haruslah berdasarkan Pancasila berserikat sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK selalu berkembang di suatu budaya. IPTEK mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga menciptakan perubahan yang luar biasa di peradaban manusia. IPTEK tak luput dari nilai-nilai agama dan budaya sehingga tidak merugikan umat manusia. Adapun konsep Pancasila dalam sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, sistem IPTEK yang dikembangkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang artinya bahwa Pancasila mengasumsikan IPTEK berkembang secara otonom dan dalam perkembangannya IPTEK harus beradaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam mengembangkan IPTEK itu sendiri. Yang artinya sejak awal pengembangan IPTEK itu sendiri harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai Pancasila sebagai normatif bagi pengembang IPTEK Indonesia agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Terdapat beberapa aturan main yang telah disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu pengetahuan ini dikembangkan agar tidak bertentangan antara ilmu pengetahuan dengan aturan main yang telah disepakati. Yang keempat, perkembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Perlu dijabarkan secara rinci terkait sejauh mana nilai-nilai Pancasila sehingga bahan keputusan-keputusan yang diambil. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan. Yang pertama ada pluralitas. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menentukan cara pandang terhadap kehidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan refleksi dan renungan yang mendalam agar tidak terjerumus dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kehidupan bangsa. Yang kedua, dampak negatif kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup saat ini berada di titik yang nadir, yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang sangat didominasi oleh negara-negara dapat mengacu nilai-nilai kepribadian bangsa, seperti gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas sehingga dapat menyerang nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya, ada alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh alasan percepatan perkembangannya di daerah yang tertinggal ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian itu. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada perilaku dan cara berpikir masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan simbol dari berbagai daerah mulai digantikan menjadi gaya hidup global. Contohnya, gotong royong menjadi individualisme. Sikap sahaja berubah menjadi sikap gaya hidup yang mewah. Semangat solidaritas menjadi individualistis dan mufakat menjadi voting. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis sebagai dasar pengembang ilmu pengetahuan di Indonesia dapat ditemukan pada dokumen negara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pada alinea keempat tersebut kata mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengacu pada pembangunan IPTEK melalui pendidikan. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia dapat dijumpai pada sikap masyarakat yang menonjolkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Apabila IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Dan yang terakhir, sumber politisi. Sumber politisi sebagai dasar pengembangan dan pengetahuan di Indonesia dapat diruntut dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara negara. Berikutnya, argumen
tentang dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu baru mendapat perhatian khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa seminar, yaitu pada tahun 1987 dan tahun 2006. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi upaya mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme, yaitu menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, sehingga penerapan nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK menjadi lebih terbatas. Yang kedua, globalisasi, yaitu menyelapkan daya saing Indonesia menjadi lebih lemah dalam penerapan Pancasila, sehingga Indonesia lebih menjadi konsumen dibanding produsen. Yang ketiga, konsumerisme, yaitu menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih tinggi speknya. Dan yang keempat, pragmatis. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.